Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anakku yang berbahagia, anak-anakku yang hebat. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi kemudahan dan kelancaran serta kesuksesan pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas memimpin doa. Semua duduk, bersiap. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Kita sudah berdoa. Kemudian berikutnya adalah siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak masuk? Siapa? Oke, kenapa? Sakit. Oke, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan, ya, kesehatan, sehingga bisa bergabung mengikuti pelajaran yang bersama kalian. Oke ya, kemudian tetap semangat ya untuk belajar. Ya, kita harus tetap semangat untuk belajar walaupun keadaan, situasi, kondisi apapun yang mempengaruhi, ya, yang mengajak untuk, ya, menghambat ataupun bisa yang mengurangi motivasi belajar. Ya, baik. Setelah kita berdoa, kemudian, ya, untuk pembelajaran minggu lalu ada yang ingat? Oke ya, minggu yang lalu apa? Yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Baik, Pancasila sebagai dasar negara. Pertemuan minggu lalu, ya. Pancasila sebagai dasar negara, tentunya kamu tahu ya Pancasila ya, lambang-lambang dari Pancasila. Yang pertama lambangnya apa? Dua, tiga, empat, lima. Terima kasih, bagus, ya. Ya, baik. Untuk berikutnya pembelajaran hari ini adalah masih kedudukan dan fungsi Pancasila, yaitu tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ya. Di bab 1, ya, sumber dari segala sumber hukum. Ini ya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Baik. Untuk pembelajaran hari ini, ya, mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, ini nanti karena bentuknya kita model pembelajaran adalah PJBL, berarti nanti project ya. Nanti di hari ini Anda membuat project berupa poster, ya, nanti ya di selebaran kertas nanti ini Anda membuat project, ya, berupa poster, ya. Ya, poster tentang apa? Tadi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Baik. Tentang tujuan yang akan dicapai atau agar Anda bisa mencapai tujuan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Karena yang pertama kamu harus tahu, ya, arti Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ya, kemudian bisa, ya, mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang terakhir itu apa? Anda bisa membuat karya project, yaitu poster, ya, yang berhubungan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Itu apa? Itu tentang hukum. Contoh posternya apa? Contoh berarti nanti contoh posternya apa ya? Contoh posternya apa nanti? Apa? Sekali lagi, tegakkan hukum. Berarti kan posternya ajakan ya. Mari kita tegakkan hukum. Nanti di berbagai lingkungan. Baik. Sebelum pembahasan lebih lanjut, kita perhatikan ini dari lihat PPT-nya ya. Ya, materinya adalah kedudukan Pancasila atau kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, bahwa
segala peraturan atau undang-undang yang ada di negara kita, yang ada di Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Ya. Ini ya. Ini juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Oke ya. Menjadi acuan dalam merumuskan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk hukum nasional ya, hukum yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Ini pengertian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Perumusan hukum, peraturan negara mesti berlandaskan pada sila-sila Pancasila. Ini gambarnya. Gambarnya sudah apa ya? Sudah tahu ya? Sudah tahu lah ya, dari sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat sampai sila kelima. Oke, yang tadi ya. Saya tadi ya, kita Tuhan Yang Maha Esa, ya, rantai kemanusiaan yang beragam, pohon beringin, satu Indonesia, kepala badan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan terakhir, panitia dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, baik ya. Ini adalah pada kedudukan dan fungsi Pancasila. Kita lihat ya, coba kita lihat di sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa harus menjadi acuan dalam merumuskan hukum peraturan negara yang berhubungan dengan kehidupan beragama. Oke ya, termasuk di dalamnya ya, itu menjadi acuan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, melindungi harkat dan martabat manusia. Oke ya, harkat dan martabat manusia. Begitu ya. Kemudian sila ketiga. Sila ketiga itu apa? Oke, Persatuan Indonesia. Mesti menjadi arah hukum senantiasa menjadi persatuan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta sila keempat musyawarah ya, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat tayangan berikut ini ya, biar Anda lebih jelas tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Mari kita lihat bersama-sama. Kita cermati ya. Buku pemegang Pancasila kelas 8 tahun 2021. Bab 1. Independen Fungsi Pancasila.
akan kacau balau. Bisa kalian bayangkan bagaimana jadinya bila warga sekolah hidup dalam lingkungan yang tidak memiliki aturan dan hukum? Lalu, apa kaitannya Pancasila dengan hukum? Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur tata kelola berbangsa dan bernegara, serta menjadi acuan dalam merumuskan aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Berbicara tentang norma atau suatu aturan, Dimas Hutomo mengutip sebuah teori norma dari Hans Nawiaski. Menurutnya, terdapat 4 jenis dan tingkatan suatu aturan. Di antaranya adalah: pertama, stance fundamental norm atau norma fundamental negara atau abstrak atau sumber hukum. Contoh, Pancasila. Kedua, stance Grundgesetz atau aturan dasar atau aturan pokok negara atau konstitusi. Ketiga, formal Gesetz atau undang-undang. Keempat, Verordnung and Autonome Satzung atau aturan pelaksana atau peraturan pemerintah, peraturan daerah. Merujuk pada teori yang telah disebutkan tadi, maka Pancasila menempati posisi Stats Fundamental Norm sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini ditegaskan pula dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Karenanya, dalam merumuskan hukum dan peraturan negara, haruslah bernafaskan pada sila-sila dalam Pancasila. Oke, cukup ya. Ya, tadi sudah Anda perhatikan video. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Coba. Simpulannya, sumber dari segala sumber hukum, artinya Pancasila merupakan dasar dalam pembuatan suatu aturan atau hukum di Indonesia. Oleh karena itu, kita harus selalu menegakkan hukum di Indonesia. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Dari apa yang sudah ada pada tayangan berikut, ya, tayangan tadi ya, artinya tayangan tadi. Ya, baik. Setelah Anda memperhatikan tayangan tadi, sudah tahu bahwa Pancasila merupakan ya sumber dari segala sumber hukum, artinya segala hukum peraturan yang berlaku yang dibuat di Indonesia harus bernapaskan pada sila-sila Pancasila, pada sila-sila dari Pancasila. Oke, ya. Berikutnya, karena kita menggunakan metode pembelajaran PJBL berbasis proyek, maka kamu harus menghasilkan suatu proyek atau karya. Jadi kamu nanti akan membuat poster ya tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kalau poster kan berarti ajakan, apa? Ajakan. Poster kan berarti ajakan ya, ajakan ya. Ajakannya apa tadi? Tegakkan hukum. Ajakannya apa? Tegakkan hukum ya. Baik, karena menegakkan hukum itu di berbagai lingkungan. Di lingkungan apa saja? Kedua, lingkungan lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa. Oke, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat maupun lingkungan bangsa dan negara. Oke, untuk bisa ya mencapai atau menuju pada nanti pembuatan poster yang berupa ajakan ya, mari kita tegakkan hukum ya. Silakan kalian membentuk kelompok menjadi 4. Silakan kelompok 1, 2, 3, 4. Yuk silakan. Yuk, ya. Kelompok 1 ya. Ya. Oke.
kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah terbentuk 4 kelompok, akan saya bagikan dan yang KTP-nya ya akan saya bagikan ya. Kelompok 3 ya, kelompok 4. Perhatikan semua, lihat LKPD-nya tadi. Kelompok 1 yaitu tegakkan hukum di keluarga ya, keluarga. Kelompok 2 tegakkan hukum di sekolah. Kelompok 3 tegakkan hukum di masyarakat. Dan kelompok 4 tegakkan hukum di lingkungan bangsa dan negara. Oke. Baik, silakan ya, kita sepakati ya. Kita sepakati untuk mengerjakan ya poster ini ya, kita sepakati ya. Kita sudah mengerjakan poster dari persiapan ya, persiapan, kemudian proses atau diskusi, kemudian nanti kita sepakati untuk presentasi. Oke ya, presentasi nanti perwakilan kelompok ya, yang presentasi masing-masing kelompok 2 anak, jelas ya? Ya, masing-masing kelompok 2 anak. Silakan. Ini lingkungan keluarga ya, kemudian lingkungan sekolah ya, kemudian lingkungan masyarakat. Kemudian lingkungan bangsa dan negara. Ini ya, ini ya, oke ya. Ya silakan bekerja. Ya, siapa yang menulis, siapa yang ya silakan bekerja. Oke, oke, silakan. Sudah belum? Gimana apa ini? Ini yang jelas ya. Ya, maaf ya. Oke, ya. Silakan ya. Ya, oke. Silakan. Ya, semuanya bekerja. Ya. Silakan ambil berikan masukan ya. Nah, langsung ya. Berikan masukan langsung. Ya. Berikan masukan. Ya. Silakan. Ya.
keluarga ya. Silakan bisa didiskusikan. Apakah sudah cocok atau belum ya? Bisa ditambahkan ya, silakan. Silakan bisa yang berapa ya? Semuanya ya. Yang lain bisa memberi masukan ya. Oke, dengan ya kalimat yang jelas ya nanti, karena nanti akan dipresentasikan. Nanti akan dipresentasikan. Oke. Sudah semua? Mana? Coba dari kelompok 1 tunjukkan. Mana? Dari kelompok 1. Oke. Kelompok 2. Sudah. Siap ya presentasi. Kelompok 3. Sudah siap presentasi tadi ya. Kelompok 4. Oke. Ya, saya ulangi. Ya, kelompok 1 berarti sudah siap ya. Kelompok 1 adalah
tegakkan hukum di lingkungan keluarga ya. Oke, nanti setiap kelompok 2 orang ya maju ke depan, tentunya ya, tentunya presentasi. Kelompok 2, tegakkan hukum di lingkungan sekolah. Kelompok 3, tegakkan hukum di lingkungan masyarakat. Kelompok 4, tegakkan hukum di lingkungan. Oke, bagus. Oke, semua sudah siap ya. Karena ini sudah selesai semua, saya amati sudah ya. Untuk siap untuk presentasi. Oke, kita mulai ya presentasi dari kelompok 1. Silakan perwakilan 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan di dalam keluarga ya, tegakkan hukum dalam keluarga. Nah di sini yang pertama itu ada mematuhi perintah orang tua. Kita harus mematuhi perintah orang tua. Yang kedua ibadah tepat waktu. Kita harus ibadah tepat waktu. Yang ketiga, saling menghargai antara keluarga. Di dalam keluarga kita harus hidup rukun. Dan yang keempat, melaksanakan aturan yang dibuat dengan disepakati keluarga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk presentasi dari kelompok 1? Baik. Bisa diterima? Ada tambahan? Cukup lengkap? Oke. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Oke ya. Kelompok 2 itu tegakkan hukum di lingkungan sekolah. Perhatikan semua ini. Di lingkungan sekolah. Oke, mulai kelompok 2. Saya Boni akan membacakan sikap positif tegakkan hukum di lingkungan sekolah. Yang pertama, mematuhi tata tertib di sekolah. Yang kedua, datang ke sekolah tepat waktu. Yang ketiga, menghormati seluruh warga sekolah, misalnya seperti guru dan teman-teman. Bagaimana bisa diterima tidak teman-teman? Bisa. Terus, barangkali ada yang perlu ditambahkan, silakan. Kelompok mana? Silakan, barangkali ada yang perlu tambahkan. Yang pertama apa tadi? Mematuhi tata tertib di sekolah. Sekolah. Yang kedua. Datang ke sekolah tepat waktu. Oke, yang ketiga. Menghormati seluruh warga sekolah. Oke. Ada tambahan lain? Boleh? Silakan. Boleh. Ada? Kelas? Ya? Sudah cukup? Oke. Sudah bisa diterima? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lanjut pada kelompok 3. Itu mari kita tegakkan hukum di lingkungan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas yang diberi oleh Bapak seperti ini, yaitu tegakkan hukum di lingkungan masyarakat. 1. Menanamkan sikap patuh. 2. Membangun kendaraan kesadaran hukum. 3. Memahami pentingnya menjunjung hukum. 4. Memupuk budaya hukum. Nah, bagaimana sudah jelas dengan presentasi kelompok 4? Sudah jelas? Oke, ini tentang ya tegakkan hukum di
lingkungan masyarakat. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya, kelompok yang terakhir. Kelompok apa? Ya, kelompok apa? Baik, kelompok apa? Ini di lingkungan bangsa dan negara. Silakan. Memberikan vonis terhadap pelaku kejahatan. 2. Memberikan hukuman berat kepada terdakwa kasus korupsi. 3. Memberi surat tilang pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Oke, ini di kehidupan di lingkungan yang paling luas ya, bangsa dan negara. Yang pertama apa tadi? Memberi vonis terhadap pelaku kejahatan. Setuju? Terima? Yang kedua, Memberi hukuman berat kepada terdakwa kasus korupsi. bagaimana? Oke, yang ketiga, Memberi surat tilang pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. bagaimana? Setuju? Ya, ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, untuk presentasi kelompok yang lain, bagaimana? Diterima? Terima. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tadi sudah ada presentasi dari masing-masing kelompok. Ya, dari masing-masing kelompok. Ya, coba dari masing-masing kelompok. Yang pertama tadi tegakkan hukum di lingkungan keluarga. Yang kedua, tegakkan hukum di lingkungan sekolah. Yang ketiga, tegakkan hukum di lingkungan. Dan yang keempat, tegakkan hukum di lingkungan. Ini adalah sebagai ya, artinya Pancasila atau kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ini di negara kita, di negara Indonesia harus kita tegakkan, ya hukum harus kita tegakkan. Karena tadi ya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, semua aturan, semua ya hukum yang ada di Indonesia harus berlandaskan pada sila-sila Pancasila. Oke ya, oke, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Semuanya sudah mempresentasikan dengan bagus. Baik, kita beri aplaus untuk semuanya. Terima kasih ya. Selanjutnya ya, karena kita sudah presentasi ya, sekarang saya atau coba barangkali ada yang menyimpulkan, bisa menyimpulkan tadi ya, menyimpulkan tadi ya presentasi ini ya di sekolah, di keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan bahwa ya penegakan hukum bisa dilakukan di berbagai lingkungan. Ya seperti itu ya, silakan. Ya, coba. Ya, coba. Ya, silakan. Ya. Bukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, artinya segala aturan dan hukum yang
berlaku di Indonesia harus berlandaskan pada sila-sila Pancasila dan menegakkan hukum di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Ya, berarti ya sudah salah satu teman Anda sudah menyimpulkan ya tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Baik, kesimpulan dari saya ya bahwa pada pembelajaran hari ini untuk materi kedudukan dan fungsi Pancasila ada submateri Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ini merupakan landasan yang kuat, landasan yang benar-benar ya tangguh. Ini adalah Pancasila atau harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila atau sila-sila dalam Pancasila. Begitu ya? Ya. Ini untuk sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Sekali lagi bahwa Pancasila sekali lagi ya bahwa Pancasila merupakan ya sumber dari segala sumber hukum di Indonesia ya. Pancasila merupakan ya napas atau harus hukum atau aturan yang ada di Indonesia harus bernapaskan pada sila-sila Pancasila sehingga apa bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, menegakkan hukum dalam lingkungan ya, baik lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun bangsa dan negara ya. Ya. Baik. Untuk pembelajaran hari ini ya. Kemudian berikutnya ya untuk materi berikutnya ya. Untuk materi berikutnya silakan Anda pelajari kedudukan dan fungsi Pancasila pada sumber Pancasila sebagai kepribadian bangsa ya. Untuk materi yang akan silakan pelajari, bukunya dibaca ya, sumber belajarnya dibaca ya, baik buku paket maupun buku pendamping ataupun sumber belajar yang lain ya. Silakan dipelajari untuk pertemuan berikutnya ya. Oke ya, saya kira itu ya untuk pembelajaran hari ini ya. Oke, sebelum kita akhiri ya, kita bersama-sama ya untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Sekali lagi pembelajaran hari ini, bagaimana pembelajaran hari ini? Bagaimana? Oke, menyenangkan? Oke, bisa diterima? Bisa. Baik, karena belajar tidak ada henti-hentinya ya. Untuk berikutnya juga Anda tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan dipimpin doa. Oke, ketua kelas memimpin doa. Semua duduk bersiap. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas pembelajaran